Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inggit Santiaswati. Saya adalah fisioterapis Puskesmas Bodean 2 di Kabupaten Sleman. Saya hari ini akan berbagi ilmu sedikit dengan ibu-ibu kader ibu-ibu kader sekalian ya. Nah, ini saya diminta adik-adik dari UGM, dari Universitas Gadjah Mada, untuk memberikan webinar. Sebenarnya bukan webinar sih ya, apa namanya? Apa Mbak Devi, apa namanya ini? Ini semacam penyuluhan begitu sih Mbak Oh ya? ya, penyuluhan online ya. Ini karena kita adakan online karena dikarenakan pandemi ini juga, jadi saya harap ibu-ibu kader bisa sedikit mengerti sedikit ya tentang nanti tentang materi yang akan saya sampaikan di sini. Nah, adik-adik dari UGM ini meminta tentang peran fisioterapi pada pasien stroke. Terus dan di sini diberi judul Gerakan Gabusara, Gerakan Pemulihan Stroke Gembira. Nah, sebenarnya pemulihan stroke itu sendiri tergantung ini ya, melibatkan banyak tenaga kesehatan. Tapi di sini saya lebih menekankan dari sisi fisioterapisnya seperti itu. Ya, Mbak Devi boleh di-share lagi. Di sini kita sudah kita akan membahas tentang pengertian stroke, jenis stroke, faktor risiko stroke seperti apa, gejala stroke itu nantinya seperti apa, dan nanti yang terakhir saya akan membahas tentang pemulihan stroke dari sisi fisioterapinya. Seperti itu. Pengertian stroke adalah di sini ibu-ibu kader bisa melihat pengertian stroke adalah gangguan peredaran darah di otak yang merupakan sekumpulan gejala yang diakibatkan oleh adanya gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Terus stroke sendiri terjadi dengan tiba-tiba, bisa menyebabkan dampak jangka panjang seperti kecacatan, masalah emosional, sosial, dan depresi. Terus aktivitas pada seseorang yang terserang stroke juga akan terpengaruh, yang meliputi kelumpuhan anggota gerak ya, ini ya, anggota gerak atas dan bawah, nyeri, disfagia, dan disfagia. Ya, stroke sendiri juga memiliki angka kematian tinggi, yaitu stroke sendiri juga bisa menjadi penyebab utama kecacatan pada usia produktif dan usia lanjut ya. Karena sekarang kita melihat orang-orang yang usia produktif, umur 30 sampai 40-an juga bisa terserang penyakit ini ya, karena itu lifestyle itu tadi ya. Stroke sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke pendarahan. Ya, next. Nah, ibu-ibu ya, kita kali ini akan membahas tentang
jenis stroke-nya. Jenis stroke sendiri tadi terbagi menjadi dua ya, stroke yang iskemik dan stroke pendarahan. Stroke iskemik adalah terganggunya sel saraf dan sel penyokong di otak karena kekurangan darah akibat sumbatan pembuluh darah yang menuju otak. Sumbatan itu bisa karena gumpalan darah, lemak atau udara. Jadi kita membayangkannya seperti ini, nggak ada gambarnya ya, gambar otaknya ya, maaf. Jadi kita ibu-ibu kader bisa membayangkan bahwa stroke otak kita ini terdapat pembuluh-pembuluh darah yang menuju ke otak. Nah, kalau pembuluh darah itu tersumbat, nah itu bisa menyebabkan stroke ya. Nah, yang ini di sini sumbatannya bisa karena gumpalan darah, bisa karena lemak, bisa karena udara. Nah, untuk stroke yang kedua terjadi pendarahan intrakranial akibat pecahnya pembuluh darah yang di otak. Yang satunya karena sumbatan, yang satunya bisa jadi karena pembuluh darahnya yang menuju ke otak itu pecah gitu. Nah, itu bisa terjadi stroke. Kalau terjadi seperti itu, otak biasanya itu akan mati, sel-sel otak akan mati selama beberapa detik ya, itu dari selama beberapa detik. Jadi dengan seperti itu harus cepat-cepat ditangani di rumah sakit ya, seperti itu ibu-ibu. Kalau karena selama terjadi kematian sel-sel otak yang selama beberapa detik sampai menit itu, nah itulah yang bisa menyebabkan tadi kelumpuhan, terus gangguan emosional kayak gitu. Karena yang diserang itu adalah kalau di penyakit stroke ini adalah yang diserang itu sel-sel di otaknya itu. Ya, next. Faktor resiko stroke. Di sini kita bisa mempelajari faktor resiko stroke dibagi jadi dua, yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Terus yang tidak dapat diubah ini dari sisi usia, jenis kelamin, ras tertentu, dan genetik. Biasanya kalau sudah usia itu makin tinggi usia orang yang terkena penyakit stroke, biasanya pulihnya itu juga akan makin lama karena yaitu ya, kita tahu faktor usia itu sel-sel kemampuan untuk memulihkan diri, kemampuan sel-sel tubuh untuk memulihkan diri itu sudah bukan seperti pada saat kita pada saat kita masih muda, seperti itu. Nah, ini faktor yang dapat diubah yaitu hipertensi, diabetes, merokok, obesitas, stres, konsumsi alkohol, penyalahgunaan obat, migrain, dan jarang aktivitas fisik. Biasanya kasus-kasus stroke yang terjadi pada masyarakat ini banyak yang disebabkan karena hipertensi ya. Itu karena tensinya tinggi, bisa jadi menyebabkan pembuluh darahnya pecah, seperti itu. Jadi ya kita sebagai, misal kalau ibu-ibu kader di keluarganya sudah ada yang terkena penyakit hipertensi, mohon dikontrol hipertensinya dengan datang ke puskesmas,
nanti bisa diberikan obat pengontrol tensi oleh dokter seperti itu sehingga tensinya itu terkontrol sehingga kita bisa menghindari terkena penyakit stroke ini. Terus yang kedua adalah diabetes. Diabetes itu sendiri kalau di penyakit stroke itu sendiri memiliki resiko yang besar ya, apalagi nanti misal kalau Anda sudah melewati serangan stroke dan masih membawa penyakit diabetesnya ini, berarti itu akan sulit. Kalau di fisioterapi itu akan susah, dia itu akan lebih mudah capek, sementara kita fisioterapi itu lebih ke latihan peningkatan kekuatan otot untuk mengembalikan fungsi gerak yang normal. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang diabetes itu agak menyulitkan kami untuk melatih pasien stroke dan dengan penyakit diabetes juga. Ini merokok ini ya kalau bisa dihindari ya, dia bisa menyebabkan arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu ya pengerasan pada pembuluh darah yang menuju ke otak tadi. Terus obesitas ini kegemukan, stres tadi, terus konsumsi alkohol, penyalahgunaan obat, migrain, jarang aktivitas fisik, jarang olahraga. Kalau bisa, ibu-ibu kader kalau bisa tuh olahraga di bawah sinar matahari, jalan ini aja, jalan-jalan aja, nggak usah jalan yang lari apa-apa gitu. Di bawah sinar matahari antara 10 sampai 15 menit bisa digunakan. Selain itu kan aktivitas seperti itu juga bisa digunakan untuk berjemur gitu. Aktivitas fisik yang saya maksud di sini bukan aktivitas fisik yang kayak yang harus lari di tempat apalah itu segala macam ya. Jalan-jalan aja nggak apa-apa, 10 sampai 15 menit di bawah matahari. Itu lebih baik daripada kita cuma olahraga seminggu sekali atau apa kayak gitu. Mending olahraga yang sehari sekali 15 menit tapi rutin setiap hari daripada olahraga yang seminggu sekali tapi sekali olahraga jarak larinya atau jalannya itu menempuh kilometer yang panjang. Itu ya. Next slide. Nah, gejala stroke di sini ibu-ibu bisa lihat ini. Kalau ada gejala, saya singkat, segera ke RS. Se itu apa? Se itu senyum yang tidak simetris. G itu gerak anggota tubuh yang tiba-tiba melemah atau tidak bisa digerakkan secara tiba-tiba ya. Ini tiba-tiba melemah gitu. Terus yang ngera itu suara yang pelo, parau, atau menghilang. Yang ini kebas atau baal, kalau di Jawa itu geringgingan itu. R itu rabun atau gangguan penglihatan. Yang ke S itu sempoyongan, merasa pusing berputar atau yang kita namakan vertigo itu. Nah itu bisa jangan dulu slide sebelumnya. Nah itu bisa jika terdapat gejala ini bisa ibu-ibu bisa segera ke rumah sakit. Kok tiba-tiba senyumnya tidak simetris itu
Next slide. Next, Mbak. Nah, ini ya. Ditandai dengan senyum yang tidak simetris ini ditandai dengan mencong ke satu sisi, terus apa? Ini jika kita minum itu bisa tumpah atau keselak, terus sulit meminum air secara tiba-tiba. Ini kejadiannya tiba-tiba ya, gitu. Itu bisa ini tanda-tanda orang terkena serangan stroke. Terus yang ini G, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Yang untuk serangan stroke sendiri biasanya yang diserang itu adalah separuh, entahlah separuh kanan, separuh kiri. Ini maksud saya ya. Jadi kalau gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, separuh di sini adalah separuh anggota tubuh sisi kanan dan atau separuh anggota tubuh sisi kiri. Itu. Jadi misal kalau yang diserang kanan berarti ya anggota tangan kanan dan kaki kanan yang melemah secara tiba-tiba. Kalau stroke yang terkena itu yang diserang itu adalah anggota gerak tubuh yang kiri, maka tangan kiri dan kaki kiri yang terkena. Ya. Terus ini tadi bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti atau kata-kata yang dibicarakan tidak nyambung. Nah, itu pelo. Itu tadi ya. Ya karena ini relate, ini berhubungan dengan yang tadi senyum tidak simetris tadi itu. Terus yang keempat adalah gejala yang keempat ke RS, kebas atau baal atau geringgingan atau kesemutan separuh tubuh kanan, kesemutan separuh tubuh kanan atau separuh tubuh yang kiri. Nah, terus ini rabun pandangan satu mata kabur secara tiba-tiba. Tapi pada kebanyakan pasien rabun ini jarang ya, itu biasanya yang sering adalah ini senyum tidak simetris, terus gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, terus bicara pelo bisa tidak nyambung gitu ya, terus kesemutan sama sakit kepala yang hebat ya, nyari berputar-putar itu gejalanya yang walaupun tidak harus semua ini ya segera ke RS, walaupun tidak harus gejala lengkap ini ya, misal baru tidak semua pasien stroke itu mengalami semua gejala yang segera ke RS ini komplit, ini tidak, kadang ada yang seaja senyum tidak simetris, terus gerak anggota tubuh tiba-tiba melemah, itu bisa jadi bisa langsung segera dibawa ke rumah sakit. Kadang ada yang cuma tiba-tiba anggota gerak tubuhnya, separuh anggota tubuhnya bisa tiba-tiba melemah tanpa disertai gejala yang senyum tidak simetris atau bicara pelo lagi. Nah, itu bisa segera bisa dibawa ke IGD rumah sakit ya. Itu. Next. Ini sudah masuk pada tahap fisioterapi ya. Itu tadi pengertian umumnya. Ini saya akan masuk ke tahap pemulihan pada fisioterapi. Nah, kalau pada fisioterapi itu kita masuknya pada fase-fase yang fase pemulihan ya, fase pemulihan. Kalau yang tadi pas jenengan udah ada gejala, ibu-ibu kader sekalian, misal ada gejala yang segera ke RS tadi, saya sarankan segera ke IGD ya, IGD rumah sakit. Nah, biasanya nanti di IGD rumah sakit itu ditangani oleh
dokter yang bertugas di IGD pada saat itu. Nah, terus biasanya kalau sudah pendarahannya atau penyumbatannya bisa tertangani, biasanya pasien-pasien stroke itu segera dibawa ke bangsal ya, ke bangsal, ke area rawat inap. Nah, biasanya pasien itu sehabis itu ada pasien yang ada pasien-pasien stroke yang langsung memasuki fase spastik. Tapi ada pasien-pasien yang harus melewati fase flasid dulu. Fase flasid ini disebut fase kelemahan pada pasien stroke, di mana next Mbak. Fase flasid adalah yang disebut fase kelemahan adalah fase di mana kekuatan otot pasien stroke itu lemah. Lemah ini kekuatan ototnya dia benar-benar nol. Benar-benar tidak bisa untuk mengangkat anggota geraknya, entahlah anggota gerak atas ya, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, dia itu susah sekali untuk menggerakkan itu karena dia kekuatan ototnya nol. Nah, kekuatan otot nol di sini, next Mbak. Nah, ini kekuatan otot nol ini, nah ini terbagi menjadi ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pada pasien stroke yang tipe flasid ini, biasanya dia ada di nilai kekuatan otot antara 0 sampai 1. 0 sampai 1 ini tidak ada kekuatan otot sama sekali. Yang 1 ini hanya terdapat kedutan kecil saat bergerak. Saat bergerak itu dia itu tidak cuma bergerak seperti ini ya. Seperti ini, cuma gini aja. Ini misal tempat tidur ya, cuma seperti ini aja. Gini. Dia tidak bisa melawan gravitasi. Gitu. Kalau nilai kekuatan otot 2 ini dia masih tidak bisa bergerak tapi bisa posisi duduk. Maksudnya ini seperti ini ya. Maksudnya adalah dia ini dibantu dengan dibantu ke dalam posisi duduk oleh anggota keluarganya. Itu ya. Ini tetap aja ini belum bisa melawan gravitasi karena dia aktivitasnya masih dibantu. Untuk nilai kekuatan otot yang ketiga, ini pasien sudah memasuki fase spastik. Ini berarti pasien sudah ini bisa bergerak melawan gravitasi. Melawan gravitasi itu maksud saya sudah bisa seperti ini. Itu nilai kekuatan ototnya 3. Gerak seperti ini ya, melawan gravitasi. Terus untuk nilai kekuatan otot 4 adalah dia sudah bisa bergerak dan melawan beban dari kita. Misal kayak gini. Kita dikasih beban suruh ini. Nah, itu nilai kekuatannya udah 4. Nah, nilai kekuatan otot 5 itu normal seperti kita. Kita itu ada di fase 4 dan 5. Ini fase nilai kekuatan otot 0, 1, 2 ini biasanya milik orang-orang stroke, pasien stroke yang ada di fase flasid. Itu ya. Slide sebelumnya Mbak Devi. Sebelumnya lagi. Ini fase spastik ya. Setelah terjadi fase kelemahan, biasanya pasien sudah mulai memasuki fase kekakuan, yaitu fase spastik, fase kaku ini namanya. Nah, itu. Terus setelah itu kita bisa
dari fase spastik ini kita bisa memasuki fase normal. Gitu. Bapak Ibu kader sekalian, ini adalah fase-fase yang harus dilewati oleh pasien stroke ya. Gitu. Kadang pada beberapa kasus tertentu ada beberapa pasien yang mentok di fase spastik. Jadi dia tuh ada untuk fase ininya, untuk gerakan-gerakan fungsionalnya seperti berdiri, seperti bangun dari tempat tidur, dari bangun dari tempat tidur, duduk, berdiri, berjalan, dia tuh mengkompensasi ya, mengkompensasi. Ada pasti jeneng ibu-ibu kader sekalian juga udah pernah melihat orang stroke tuh pasien stroke ya yang sudah terkena serangan stroke, biasanya dia jalannya aneh, nyeret, biasanya seperti itu. Lebih ke situ, itu biasanya dia itu mengkompensasi ya, mengkompensasi kekakuan yang ini, mengkompensasi fase kekakuannya itu. Nah, tugasnya fisioterapi itu di fase flasid, fase spastik, fase normal. Nanti saya akan bagikan videonya cara-cara latihannya pada fase flasid itu seperti apa, fase spastik itu seperti apa, fase normal itu udah kayak kita ya, di fase flasid dan fase spastik ya. Next, Devi lagi. Ini terakhir ya, slide terakhir ya. Oh iya, ini. Nah, ini latihan meningkatkan kekuatan nilai otot ya. Nah, ini nanti, ini gerakan yang pertama adalah latihan menjaga lingkup gerak sendi, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Nah, nanti ada di video gerakannya seperti itu. Ini anggota di gambar ini diperlihatkan ya, pasiennya seperti menggenggam seperti ini. Ini itu sebenarnya yang sakit, sisi yang sakit dibantu digerakkan oleh sisi yang sehat seperti ini. Seperti itu. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu ya. Ini pada gambar yang pertama ini kenapa pasiennya terlihat ngempit ya, ini ngempit selimut apa ini ya. Itu biasanya kalau pada pasien flasid ini dia belum bisa menegakkan kakinya seperti ini. Ini pasti jatuh beliaunya, jadi kita nanti memegangnya di sini, di ankle-nya. Gitu. Pasien diminta untuk menggerakkan tangannya. Ya, terus ini contoh-contoh latihannya ya, nanti ibu-ibu kader bisa lihat di video. Ini contoh latihan yang kedua adalah bridging. Bridging ini penekanan pada area lutut dan kaki. Ini seperti ini, jadi pasien diminta, ini latihan ini tujuannya untuk ibu-ibu, untuk meningkatkan kekuatan otot perut, terus untuk biasanya pasien-pasien stroke itu kan mohon maaf BAB, BAK, buang air besar, buang air kecilnya di tempat tidur ya, jadi kita harus menggunakan alat bantu P-spot seperti itu. Nah, nanti ini juga bisa untuk latihan pasien untuk meletakkan P-spot di bawah pantatnya seperti ini. Gunanya latihan bridging itu seperti itu, selain untuk persiapan
gerakan duduk karena untuk peningkatan kekuatan otot perut ya, untuk meningkatkan kekuatan otot perut itu diperlukan untuk nanti aktivitas duduk. Kalau dia tidak bisa mempertahankan posisi bridging ini selama beberapa detik, biasanya bisa diperkirakan dia nanti tidak akan kuat duduk, tidak akan kuat berdiri karena kekuatan otot perutnya lemah ya. Yang ini adalah yang gambar yang ketiga adalah weight bearing, menekankan sisi yang lemah dengan berat badan. Ya, nanti ada variasi ini ya, variasi gerakan-gerakannya yang ada di video. Next. Sudah ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu kader sekalian yang sudah menyimak penyuluhan fisioterapi pada pemulihan pasien stroke. Ini saya akan memberikan video terkait latihan-latihan yang bisa dilakukan oleh para kader pada pasien-pasien stroke yang terdapat di fase flasid atau fase spastik ya. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.